Halo Cek Bicek Dorupal Post Channel, berjumpa lagi bersama saya Cek Cita yang akan menemani malam minggu kalian di Borgol Sepekan. Saya akan menyampaikan 3 informasi terheboh yang terjadi di 1 pekan terakhir di Sumatera Selatan. Berita terheboh pertama dari Kabupaten Oki. Seorang tahanan narkoba di Mapolres Oki tewas dikeroyok oleh tahanan lain di dalam sel pada Rabu 4 Agustus 2021 sekitar pukul 9 malam. Tahanan bernasib malang tersebut adalah Beni, warga Tulung Selapan Ulu, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kapolres Oki AKBP Dilianto melalui Wakapolres Kompol Handoko Sanjaya didampingi Kasat Reskrim AKP Sapta Ekayanto dalam jumpa pers Selasa 10 Agustus 2021 mengatakan pasca kejadian tersebut pihaknya menetapkan 12 tahanan yang satu kamar dengan korban menjadi tersangka. Dijelaskan Kapolres, pengeroyokan korban dalam tahanan tersebut diduga karena ada salah satu tahanan yang memprovokasi tahanan lainnya dengan mengatakan korban adalah informan polisi. Atas perbuatannya, para pelaku yang telah menghilangkan nyawa salah satu tahanan Polres Oki tersebut dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum dan Pidana. Kejadian itu dimulai dari Rabu malam Kamis. Ya. Dalam hal penyidikan ini kita masih mengembangkan. Artinya para tersangka ini akan menjalani tahanan dengan pasal berbeda, Pak, karena mereka sebelumnya terdahulu melakukan tindak pidana dengan pasal yang lain, Pak. Ya, betul. Dengan kejadian ini, ya tentunya mereka akan menerima resiko dan sanksinya, sehingga mereka dikenakan 2 pasal yang berbeda, yaitu pasal tahanan yang pertama, kemudian yang kedua. Berita terheboh kedua dari Kabupaten Empat Lawang. Oknum penjabat Kepala Desa Taba, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang berinisial Ju bersama anaknya dengan inisial Dev diduga mengeroyok dan membacok seorang penyandang disabilitas. Korban diketahui bernama Paryadi, warga Desa Sukajaya, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 10 Agustus 2021 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Korban menderita luka bacok di bahu sebelah kanan. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kejadian bermula dari seorang kurir yang salah mengantar barang. Lalu oknum pejabat Kepala Desa Taba, Kecamatan Saling berinisial JU mendatangi rumah korban dan langsung marah-marah. Belum sempat korban menjelaskan, Ju meninju muka korban. Tak lama berselang datang anak Ju berinisial Dev dengan menghunus parang dan membacok korban di bagian bahu. Usai membacok, Ju dan anaknya melarikan diri. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, Ju dan Dev menyerahkan diri ke Mapolsek Pendopo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya tidak dilakukan penahanan. Adanya peristiwa kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka. Kebetulan terkait dengan inisial yaitu JS dan DP melakukan kekerasan terhadap RV dan itu merupakan tetangganya. Kemudian lagi korban adalah mengalami cacat fisik berupa kakinya buntu. Mohon maaf kepada korban, kakinya buntu. Artinya kekerasan itu sudah sangat menyedihkan, melakukan penganiayaan terhadap orang yang tidak berdaya. Terlapor telah hadir menyerahkan diri dan kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap lapor, namun tidak dilakukan penahanan. Penahanan penyidik tidak wajib. Di situ dijelaskan pasal 21 bahwa penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tindak pidana yang diancam hukuman di atas 5 tahun atau tindak pidana pengecualian. Demikian. Berita terheboh ketiga dari Kabupaten Muara Enim.
Diduga dilatari rebutan lahan parkir, Ahmad Juaraidi, 35 tahun, warga Dusun Rantau Dedap, Desa Segamit, Kecamatan Semendo, Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, menusuk paman tirinya, Andullah alias Kabir, 53 tahun. Penikaman itu terjadi pada Senin 9 Agustus 2021 sekitar pukul 4 di objek wisata Danau Deduhuk, Desa Segamit, Kecamatan Semendo, Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Akibat penikaman tersebut, korban menghembuskan nafas terakhir. Kapolres Muara Enim AKBP Dani Sianipar melalui Wakapolres Kompol Indar Marwan didampingi Kasat Reskrim AKP Widi Andika Dharma saat press release di Mapolres Muara Enim mengatakan jasad korban baru ditemukan warga yang hendak ke kebun. Sedangkan pelaku langsung melarikan diri ke Dusun Talangkabut, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Atas kejadian tersebut, keluarga korban langsung melaporkan aksi pembunuhan terhadap korban ke Polsek Semendo. Setelah itu Polsek Semendo dengan dibantu tim Raja Wali Pelopor Satreskrim Polres Muara Enim melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil membekuk tersangka. Alhamdulillah kami dari jajaran Polres Muara Enim dalam hal ini telah melakukan penangkapan terhadap kasus pembunuhan pasal 338 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, yaitu 15 tahun. Itulah tadi 3 info terheboh dalam sepekan terakhir yang terjadi di Sumatera Selatan. Saya Cek Cita pamit undur diri. Selamat bermalam minggu dan sampai jumpa.